السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini tercatat sebagai amal saleh yang akan memperberat timbangan amal kebaikan kita nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Pada malam hari ini pembahasan kita insyaallah adalah tentang makruhatus shalah, yaitu hal-hal yang dimakruhkan di dalam salat. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pertama-tama mari kita ketahui terlebih dahulu definisi atau pengertian makruh. Ya, menurut para fuqaha, ya ahli fikih, mendefinisikan makruh dengan ma yutlabu fi syar'i tarkuhu min ghairi ilzam. Makruh adalah sesuatu yang diminta oleh syariat, ya, diminta oleh syariat, tarkuhu, meninggalkannya. Jadi diminta oleh syariat untuk ditinggalkan, min ghairi ilzam, tanpa ada keharusan, tanpa ada kemutlakan harus ditinggalkan. Itulah yang dimaksud dengan makruh. Ya, jadi sesuatu yang oleh agama kita dilarang, akan tetapi larangannya tidak sampai kepada haram. Larangannya tidak sampai haram. Maka apabila yang dimaksud adalah makruhnya salat, artinya adalah hal-hal yang dilarang di dalam salat namun tidak haram atau tidak membatalkan salat apabila larangan itu dilakukan. Atau dalam definisi lain, ya, para ulama juga mengatakan, ya, al-makruh ma yumdahu tarikuhu walam yudam fa'iluhu. Ya, makruh itu adalah orang yang meninggalkannya dipuji. Dipuji berarti tandanya dia baik. Walam yudam fa'iluhu, dan tidak dicela orang yang melakukannya. Berarti bagaimana? Makruh itu adalah orang yang meninggalkannya itu mendapatkan pujian karena dia telah meninggalkan sesuatu yang tidak baik baginya, dan orang yang melakukannya tidak dicela alias tidak berdosa. Itulah kira-kira yang dimaksud dengan makruh. Nah, dalam sholat ini para ulama biasa mengkelompokkan, ya, perbuatan ataupun ucapan-ucapan dalam sholat itu dibagi. Ada yang pertama disebut syurutus sholat, syarat-syaratnya sholat. Ini mungkin sudah pernah kita bahas. Ada juga arkanus sholat, rukun-rukunnya sholat. Kemudian ada lagi sunanus sholat, yaitu sunnah-sunnahnya sholat.
Lalu ada lagi mubahatus shalah, yaitu hal-hal yang diperbolehkan dilakukan ketika salat. Nah, sampai kemudian hari ini kita bahas yaitu makruhatus shalah, hal-hal yang dimakruhkan dalam salat. Dan nanti terakhir ada namanya apa? Mubtilatus shalah, itu hal-hal yang dapat membatalkan salat. Ya, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, apa tujuan dari kita mengetahui hal-hal yang dimakruhkan di dalam sholat? Tentunya tadi supaya kita mendapatkan keutamaan, dan wabil khusus dengan kita meninggalkan hal-hal yang dimakruhkan di dalam sholat, maka akan menjadi menambah kesempurnaan sholat kita. Dan itulah yang kita harapkan ketika sholat adalah sebisa mungkin sholatnya sempurna, pahalanya utuh, pahalanya sempurna. Jangan sampai seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, ya, bahwa kata Nabi, innar rajula la yansarifu wa ma kutiba lahu illa ushru salatihi. Kata Nabi, ada seseorang yang ketika sholat ia tidak mendapatkan kecuali ushru salatihi, hanya 1/10 dari sholatnya. Tus'uha, lalu ada juga yang hanya mendapatkan 1/9. Sumunuha, ada yang mendapatkan 1/8. Sub'uha, ada yang mendapatkan hanya 1/7. Kemudian sudusuha, mendapatkan 1/6. Khumusuha, 1/5-nya. Rub'uha, 1/4-nya. Sulusuha, 1/3-nya. Nisfuha, dan setengahnya. Nah, kira-kira nek kula panjenengan ini angsal ingkang pundi 1/10 salat niku? 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, apa 1/4, apa 1/3, apa setengah. Dan di sini tidak disebutkan oleh Nabi mendapatkan 100%. Hampir jarang orang yang bisa mendapatkan 100%, gitu nggih. Nah, maka berangkat dari hadis ini menjadi tujuan kita semua di dalam sholat, agar mudah-mudahan sholat kita ini pahalanya ya jangan sampai yang 1/10-nya gitu mudah-mudahan ya setengahnya atau berapa itu, iya, mudah-mudahan. Maka insya Allah dengan kita mengetahui hal-hal yang dimakruhkan ini akan dapat menolong sholat kita agar mendapatkan pahala yang insya Allah lebih banyak. Juga yang dimaksud dengan makruh dalam hal sholat adalah orang dikatakan telah melakukan perbuatan makruh dalam sholat apabila dia meninggalkan sunnah-sunnah sholat. Jadi apabila meninggalkan sunnah-sunnahnya sholat, secara otomatis dia sedang melakukan kemakruhannya sholat. Pokoknya setiap meninggalkan sunnah berarti dia melakukan kemakruhan. Juga ditambah dengan hal-hal berikut ini yang termasuk kepada makruhnya sholat. Yang pertama, al-abathu bisawbihi au bi badanihi, bermain-main dengan pakaiannya atau badannya. Bermain-main dengan pakaian atau badannya. Maksudnya bermain-main itu dolanan kelambit, kancingnya tinggu, dolanan kerai di pecine ya di bener-bener akan Nah, ini termasuk makruh. Illa da'at ilaihil hajah, kecuali apabila ada kebutuhan. Nah, jadi makruh dalam salat ini dikecualikan bahwa makruh boleh dilakukan apabila ada keperluan. Kalau ada keperluan, maka status makruhnya hilang. Ini sebagaimana ada satu kaidah,
al-karahatu tazulu bil hajah. Ya, jadi hukum makruh itu akan hilang apabila dalam kondisi apa? Terdesak, kondisi membutuhkan adanya kita melakukan sesuatu yang melawan hukum makruh itu atau melakukan hukum makruh itu. Nah, maka hukum asalnya ya mempermainkan badan kita, misalnya tulanan jentik, ya, mempermainkan pakaian kita, ini adalah makruh. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Jamaah dari Mu'aikib berkata, "Sa'altun Nabi sallallahu alaihi wasallam an mashil hasa fi shalah." Aku bertanya kepada Rasulullah tentang mengusap kerikil ketika salat. Ya, kerikil atau pasir atau sejenisnya. Qala la tamsahil hasa. Kata Nabi, jangan kamu mengusap kerikil, menyingkirkan, membersihkan kerikil. Wa anta tusalli, dan kamu dalam salat. Fa in kunta la budda fa'ilan fawahidatan. Kecuali apabila memang mau tidak mau atau harus kamu melakukan itu, yaitu membersihkan kerikil, fawahidatan, cukup sekali saja. Cukup sekali saja taswiyatal hasa, yaitu merapikan, meratakan kerikil. Kalau dulu di masa Rasulullah tentu belum ada lantai, belum ada keramik, mereka sholat itu langsung ke pasir yang bisa jadi kerikilnya besar-besar. Kalau sujud mungkin akan gerinjel, bahkan batu ini akan kalau sujud kena dahi akan sakit. Nah, kalau sekarang mungkin bukan kerikil, biasanya di lantai ada debu, yang kadang-kadang kita mau sujud disingkir. Kalau memang mengharuskan untuk disingkirkan, misalnya karena saking banyaknya, atau di situ ada kerikil yang tajam misalnya, boleh saja, tapi cukup sekali aja. Kalau bisa langsung bersih. Jangan warawiri setiap mau sujud dibersihin, mau sujud bersihin lagi. Itu makruh ya. Juga dalam hadis lain, ya Nabi SAW bersabda, "Idza qama ahadukum ila sholati fa inna rahmata tuwajihu fala yamsahil aswa." Kata Nabi, apabila seorang di antara kalian mengerjakan salat, maka sesungguhnya rahmat Allah itu berada di hadapannya, maka janganlah kamu merapikan, membersihkan kerikil. Maksudnya bagaimana? Ketika kita sholat, kita sedang menghadap Allah yang membawa rahmat kepada kita, maka seyogianya badan kita, tubuh kita tenang, tubuh kita khusyuk, untuk kemudian nanti akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di hadapan kita inilah rahmat Allah, yaitu rahmat yang Allah berikan kepada orang yang sedang sholat. Juga dalam hadis lain dari Ummu Salamah, Nabi SAW berkata kepada anak kecilnya yang bernama Yasar, ya, di mana beliau atau anak ini meniup debu di tempat ia sholat. Maka Nabi mengatakan, "Tarriba wajhaka lillah." Debukanlah wajahmu untuk Allah. Maksudnya adalah nggak apa-apa wajah kita kena debu ketika sujud, asalkan itu semua terjadi saat kita sedang beribadah kepada Allah. Betapa sering kita rela berdebu-debu, berkotor-kotor, tapi bukan untuk sesuatu yang baik. Minabodan. Ini berdebu tapi untuk Allah, berdebu untuk ibadah kepada Allah. Ya sekedar berdebu enggak, debu kan tidak najis nih. Debu tidak najis, sesuatu yang kotor tidak pasti tidak najis, sesuatu yang kotor belum tentu najis. Nah, kata Nabi, "Tarrib wajhaka lillah." Enggak apa-apa wajahmu kotor, kena debu, tapi itu semata-mata karena Allah SWT. Kemudian yang kedua, at-takhassuru fis shalah. Termasuk yang dimakruhkan dalam salat adalah takhassur fis shalah, yaitu berkacak pinggang. Bahasa Jawa ini napa? Napa niki? Kados niki? Malang kerik, malang kedek. Ini tergantung Purbalingga bagian mana nih, ya.
Ya, malang kerik, malang ini. Ini juga termasuk makruh. Ya, orang sholat gayanya seperti ini. Ya, karena ini bertentangan dengan ibadah sholat yang sedang kita kerjakan. Ya, sholat ini adalah kamaludzul, adalah tingkat tertinggi kita tunduk kepada Allah, di mana kita merendahkan diri di hadapan Allah. Sedangkan sikap malang kedek ini ekspresi orang nopo gumede, sombong, nggih, apa nu bengkek. Ya biasanya kalau kita ingin, bahkan dikatakan dulu iblis ketika turun dari surga itu dalam keadaan seperti ini tuh iblis. Nggih. Turun dari surga tangannya seperti ini. Kesombongan. Nah, salat ini adalah bentuk ketundukan kita kepada Allah, kamaluzul wal khudu. Kesempurnaan kita tunduk yaitu dengan ibadah itu. Ya, maka tidak pantas kemudian salat sambil seperti ini. Kemudian yang ketiga, raf'ul basari ila sama. Ya. Mengangkat pandangan mata kita ke langit, ya, atau ke atas. Ya. Tentu kalau kita sholat di dalam ruangan, ya kita nggak pasti langsung lihat langit. Ya, akan tetapi pandangan kita ke atas. Bagaimana asal dari kata sama itu adalah sumu. Sumu itu artinya tinggi, di atas. Ya, maka jadi sama. Nah, mengangkat pandangan mata kita ke langit ini juga termasuk makruh. Mana dalilnya? Dalilnya adalah hadis dari riwayat Ahmad dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yantahiyana aqwamun yarfa'una absarahum ila as-sama'i fi as-salat la tukhtafanna absaruhum. Kata Nabi, hendaknya mereka kaum-kaum itu berhenti dari melihat ke atas dengan pandangan mata mereka, ya, yaitu melihat ke langit, fis sholati, di dalam sholatnya, aw la tukhtafanna absaruhum, atau kalau tidak mau berhenti maka akan disambar penglihatan mereka, alias dibutakan penglihatan mereka. Di sini ada banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Yang pertama, Nabi SAW tidak menunjuk satu orang per orang yang melakukan hal ini. Bisa saja Nabi tahu siapa yang kalau sholat melihat ke atas, tetapi Nabi menyebutkan dengan kata aqwam, kaum. Jadi Nabi banyak memberikan nasihat tanpa menyebut personalnya, tanpa menyebut nama, dan inilah yang menjadikan dakwahnya Nabi diterima, karena orang tidak tersinggung dengan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Nah, kata Nabi, orang yang sholat dengan melihat ke atas, ke langit, maka milih berhenti, atau kalau tidak akan disambar matanya. Maksudnya adalah akan diberi kebutaan pada matanya. Dan ini merupakan ancaman, ancaman, peringatan untuk kita tidak melakukan itu. Meskipun ada sebagian ulama bahkan beristidlal dengan hadis ini bahwa hukumnya haram, bukan makruh. Ya, hukumnya haram melihat ke atas karena adanya ancaman. Karena biasanya suatu larangan yang disertai dengan ancaman itu menunjukkan apa? Haram. Nah, maka ada sebagian ulama kemudian berkesimpulan bahwa melihat ke atas ketika sholat itu bukan makruh, tapi haram. Artinya sholatnya bisa menjadi batal. Tapi ini pendapat yang minoritas, gitu, pendapat minoritas. Mayoritasnya menempatkan hukum melihat ke atas itu hanya sebatas makruh saja. Kemudian yang keempat, an-nadhru ila ma yulhi, melihat sesuatu yang dapat melalaikan kita dari sholat. Ya, melihat sesuatu yang dapat melalaikan kita dari sholat.
Disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya shalla fi khamisatin laha alam. Nabi salat dengan memakai baju yang terdapat corak atau gambar-gambar. Ya, ada gambar-gambarnya. Faqala, lalu Nabi berkata, "Saghalatni alamu hadhihi." Gambar-gambar pada pakaianku ini telah menyibukkanku dari sholat. Artinya Nabi terganggu sholatnya dengan baju yang beliau pakai karena apa? Ada motifnya, kayak batik kayak gini nih, kayak batik. Maka Nabi mengatakan, idhabu biha ila Abi Jahmin wa'tuni bi anbijaniyatihi. Maka Nabi mengatakan, udah nih kembalikan saja ke Abu Jahmin. Ya. Abu Jahmin itu siapa? Abu Jahmin itu adalah kunyah untuk sahabat Amir bin Hudzaifah. Ya, sahabat Amir bin Hudzaifah, kunyahnya Abu Jahmin. Jadi Nabi pernah dikasih kain oleh Abu Jahm yang ada motifnya, ada gambarnya. Maka Nabi, udahlah ganti aja nih dengan yang polos. Maka minta diganti untuk kain yang polos. Alasannya apa? Karena tadi mengganggu Nabi ketika sholat menjadi tidak khusyuk. Juga hadis lain ya disebutkan dari Anas, beliau berkata, kana qiramu li Aisyah. Dulu Aisyah punya qiram. Qiram itu semacam kain yang ada motifnya, ada gambarnya. Satarat bihi janiba baitihi, yang digunakan untuk menutup sebagian dari rumahnya. Maka Nabi mengatakan, amiti qiramak fa innahu la tazulu tasawiruhu tu'ridu li fi salati. Kata Nabi, buang itu kain itu ya, karena ia mengganggu gambar-gambarnya itu, mengganggu aku ketika sholat. Maka Nabi kemudian menyuruh kain yang bergambar itu untuk disingkirkan. Dari hadis-hadis ini menjadi dalil bahwa satu, sesuatu yang dapat mengganggu penglihatan kita, maka itu hukumnya apa? Makruh. Termasuk apabila ada pakaian yang gambarnya terlalu mencolok, yang gambarnya membuat orang menjadi apa? Tentu di zaman Nabi motif pakaian tidak seramai hari ini, gitu. Nah, itu kaos partai, kaos bola misalnya. Gambar-gambar yang mencolok yang membuat orang perhatiannya tertuju ke situ, maka ini menjadi makruh. Nah, yang melakukan siapa tuh? Bisa jadi bukan kita yang sedang sholat. Kita sholatnya pakai baju benar. Orang di depan kita lah yang sholatnya memakai pakaian yang membuat kita menjadi apa? Terganggu. Nah, maka ini menjadi apa? Perhatian kita semua, bahwa kalau sholat semestinya pakai pakaian yang baik. Faidah yang kedua, dalil-dalil ini menunjukkan bahwa memakai pakaian yang ada motifnya, ada garis-garisnya, ada gambarnya. Gambar itu maksudnya ada motif, bukan gambar orang, bukan. Maksudnya ada gambar hasil apa? Iya. Itu tidak haram. Tidak haram, hanya sampai kepada makruh itu pun jika menjadi mengganggu bagi orang yang sholat. Jadi tidak sampai kepada hukum haram. Nanti setelah ngaji di sini, besok-besok nggak lagi pakai batik, nggak pakai. Bagus tuh. Berapa harganya tuh? Sepil harganya deh. Oh, ini online jangan ya. Inbox aja. Bagus tuh. Warnanya ngejreng ya. Oh, jadi jumlah banyak ya. Bolehlah nanti pesan deh. Jadi kan udah punya yang itu. Pernah follow? Yang gambarnya di sini beda. Oh, beda. Iya. Dia ke sini ya. Nah, saya ke sini bawah dia. Baik.
Kemudian yang kelima, taghmidul ainain. Termasuk makruhnya salat adalah memejamkan kedua mata. Merem. Jadi merem itu ya makruh hukumnya di dalam salat. Namun di sini juga ada pendapat lain dari para ulama, bahwa sebagian ulama mengatakan memejamkan mata ketika sholat itu tidak makruh. Bahkan kemudian sebagian ulama, apabila memejamkan mata itu justru membantu dia khusyuk, dengan dia merem malah sholatnya menjadi khusyuk, maka ini lebih baik ketimbang dia melek lalu malah tidak khusyuk. Ini ada turun mas. Ya, kalau ngantuk ya nanti pembahasan berikutnya itu. Jadi kalau kita dalam kondisi ngantuk jangan sholat. Kalau sholat Oke. malam biasanya Nah, jadi dari dua pendapat ini kita kembalikan kepada mana yang lebih membuat kita khusyuk dalam sholat. Ada orang yang memang kalau merem malah nggak khusyuk. Kalau merem malah kebayang kemana-mana tuh. Ya. Tapi ada orang juga kalau merem malah khusyuk. kalau imami biasanya kan fokus hafalan Biar fokus ya. Tapi juga nggak semua orang. nggak semua orang. Masing-masing orang. Ya. Maka hukum ini kembali kepada personil masing-masing. Ya. Mana yang dirasa kira-kira membuat dia khusyuk dalam sholatnya, lakukan. Mau merem, mau nggak merem, karena intinya apa? Di khusyuknya. Adapun memang larangan ulama yang melarang sholat dengan merem itu karena dia tasyabbuh dengan orang Yahudi. Ya, karena tasyabbuh dengan ibadahnya orang Yahudi. Mereka kalau ibadah itu ibadah versi mereka itu merem. Nah, maka nggak boleh kita tasyabbuh dengan mereka. Itu bagi yang melarang. Melarang pun hanya sampai batas makruh saja, tidak sampai haram. Kemudian yang keenam, termasuk makruhnya sholat adalah al-isyaratu bil yadaini indas salam, yaitu menggerakkan tangan menjadi isyarat ketika salam. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat, ada orang yang sholat ketika salam itu tangan kanan, ketika noleh ke kanan assalamualaikum, tangan kiri ketika noleh ke kiri assalamualaikum. Ternyata ketika dibuka kosong dua-duanya, nggak ada apa-apanya tuh. Kirain ada apanya gitu kan, dibuka loh ternyata kosong. Ternyata ini adalah perbuatan makruh di dalam sholat. Disebutkan dalam hadis dari Jabir bin Samurah, qala kunna nusalli khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu kami sholat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ma balu haula'i yusallimuna bi aydihim ka'annahum adnabu khailin syums. Kata Nabi, apa-apaan mereka ini? Lagi-lagi Nabi tidak menuduh orang per orang, personal tidak. Nabi menggunakan isim syara'. Ma balu haula. Ini sekali lagi adalah pendidikan bagi kita, bahwa untuk memberi nasihat ke seseorang tidak harus disebut namanya, tidak harus disebut kelompoknya. Cukup katakan mereka. Ya. Apa-apaan mereka ini mengucapkan salam ketika sholat dengan mengisyaratkan tangannya seperti ekor kuda. Ya, kuda kan biasanya ekornya digibas-gibas gini. Nah, ada orang sholat ketika salam, nah kayak gini. Innama yakfi ahadakum an yadha' yadahu ala fakhidhihi summa yaqul assalamu alaikum. Padahal cukup bagi kalian ketika salam dengan meletakkan tangan di atas pahanya saja. Tidak perlu digerak-gerakkan apapun.
Ini tidak perlu dibuka, tidak perlu melakukan gerakan apapun. Cukup letakkan lalu salam sebagaimana biasanya mengucapkan assalamu alaikum. Ya. Nah, jadi setelah kita mengetahui ini, maka ya kita tidak perlu melakukan itu. Ya, dan apabila kita melihat orang lain melakukan ini, apabila memungkinkan untuk kita beri nasihat, ya kita nasihatin bahwa sebenarnya itu bukan merupakan sunnahnya sholat, bukan pula merupakan rukunnya sholat, gitu nih. Tapi justru ini adalah perbuatan yang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dilarang. Akan tetapi tadi kembali kepada hukum makruh, bahwa makruh itu apabila orang melakukannya itu tidak berdosa, tetapi lebih afdol, lebih baik adalah meninggalkannya. Maka jangan terlalu keras ketika kita ingin memberikan nasihat kepada yang melakukan seperti ini. Itu. Kemudian yang ketujuh, taghtiyatul fammi was-sadri. Termasuk makruhnya salat adalah taghtiyatul fam, yaitu menutup mulut, menutup dengan masker, atau perempuan dengan niqab, dengan cadar. Ya. Maka kembali kepada hukum makruh tadi, makruh itu akan hilang apabila ada kebutuhan. Jadi hukum asalnya itu makruh, menutup mulut, hidung, ini makruh. Nah, para ulama berbeda pendapat tentang alasannya. Kalau dalam mazhab Hanafi, alasannya kenapa dimakruhkan, karena ini menyerupai orang Majusi ketika ibadah. Ya, kemudian imam yang lain mengatakan ya bahwa itu bentuk berlebih-lebihan dalam beragama, terutama bagi wanita. Ketika sholat masih pakai cadar, ini termasuk berlebihan. Kecuali tadi itu, kecuali apabila di tempat umum yang khawatir ada laki-laki non mahram yang mungkin akan melihatnya, maka untuk kehati-hatian boleh saja. Ya, untuk kehati-hatian boleh. Tapi jika tanpa ada alasan yang mengharuskan kita menutup mulut, baik dengan masker ataupun dengan cadar, maka kembali ke hukum asal adalah makruh. Dan ternyata saya masih menjumpai sampai hari ini ada jamaah itu selalu pakai masker, bapak-bapak bukan ibu-ibu. Wallahualam, saya belum pernah menanyakan alasannya, apakah mungkin dia sakit atau apa. Kalau dulu zaman corona kan memang kita pakai masker ya, karena katanya kalau nggak pakai masker nular gitu. Padahal pakai masker pun masih nular juga gitu. Jadi bingung kan. Makanya akhirnya ada yang nggak pakai masker juga. Bahkan dulu ada unik ya, di sebuah masjid itu di Purwokerto, imamnya saking demokratisnya gitu. Jadi jamaah itu dibagi dua. Jamaah yang pakai masker di depan, jamaah yang nggak pakai masker di belakang. Lucu. Harusnya kan kalau pakai masker semua gitu ya. Harusnya nggak pakai masker ya nggak pakai semua. Itu dibagi dua. Yo, yang pakai masker sini depan bang, yang nggak pakai masker belakang. Kan lucu gitu. Saking toleransinya gitu. Nyatanya masih hidup semua. Nyatanya masih hidup sampai sekarang. Yang mati ya emang udah takdirnya mati ya. Nah, jadi menutup mulut termasuk hidung ini ya, ketika sholat tanpa ada alasan, misalnya bukan karena sakit, kalau perempuan bukan karena ingin kelihatan, bukan karena takut kelihatan oleh laki-laki lain, maka itu makruh. Ini makruh. Kemudian yang kedelapan, as-salat bihadrati ta'am. Salat di hadapan makanan. Nah, ini sudah sering kita bahas kemarin pada bab adab salatnya. Nabi SAW bersabda, "Idza wudi'al 'asha'u wa qimatis salat fabda'u bil 'asha." Apabila makanan, dan di sini yang dimaksud, yang disebut dalam hadisnya adalah makan malam, 'asha. 'Asha makan malam, 'isya salat isya. Karena salat isya dilakukan di malam hari.
idza wudi'al 'asya, apabila makan malam sudah terhidang, wa uqimatis shalah, sementara salat telah dikumandangkan iqamah, artinya udah mau salat, fabada'u bil 'asya, maka dahulukan makan malam. Nah ini setuju dan ini Nabi yang bilang. Jadi kalau kita mau sholat, ternyata kita makanan udah siap untuk dimakan, tiba-tiba terdengar iqamah dari masjid, maka dahulukan makan malamnya. Ini pernah dilakukan oleh Ibnu Umar. Ya, Ibnu Umar pernah melakukan hal ini, di mana beliau beliau makan malam sementara sholat telah dikumandangkan, dan beliau tidak melakukan sholat terlebih dahulu sampai selesai makannya, dan beliau pun mendengarkan bacaan imam sholat. Jadi bacanya terdengar oleh Ibnu Umar. Artinya Ibnu Umar memperhatikan orang lagi sholat sementara dia masih makan. Nah alasannya seperti yang kemarin kita sudah sampaikan, lebih baik apa? Makan kepikiran sholat daripada sholat kepikiran makan. Dengan saya imamnya tuh makruh itu. Imamnya sih kere. Ya, nah imam makannya lebih dulu berarti itu. Ya makan duluan gitu. Tapi intinya hukum ini berlaku ya untuk siapa saja sebenarnya. Cuman bagi orang yang diamani menjadi imam mungkin mengatur ya kapan waktunya dia makan, kapan waktunya dia untuk sholat. Ya. Nah, jadi boleh kita mendahulukan makan, ya, dengan catatan tadi makanan sudah siap memang betul-betul untuk kita makan dan kita dalam keadaan apa? Lapar. Karena biasanya orang kalau sudah lapar lalu sholat, dijamin sholatnya tidak khusyuk. Ya, sebagaimana orang yang kebelet menahan buang air besar, air kecil, ya ditahan, maka yang kepikiran adalah toilet. Nah, begitupun orang lapar. Ya, orang lapar itu hampir sulit untuk bisa khusyuk ketika sholat. Kemudian yang ke-9, as-salatu ma'a mudafa'atil akhbatsain, yaitu sholat dengan menahan akhbatsain. Akhbatsain ini dua kotoran, yaitu yang dimaksud kotoran dari BAB ataupun dari BAK, atau yang sejenis itu, misalnya kentut, ya, kentut, menahan kentut, yang itu biasanya akan mengganggu kepada apa? Kekhusyuan kita dalam sholat. Nabi SAW bersabda, salasun la tahillu li ahadin an yaf'alhunna. Ada 3 hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang pun. Ya, 3 hal itu apa? Yang pertama, la ya'umu rajulun qauman fayakhussu nafsahu bidu'a dunahum. Yaitu tidak boleh seorang imam ketika berdoa, doanya hanya untuk diri sendiri. Misalnya ini doa qunut nazilah misalnya. Jadi imamnya bahasanya Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait. Ini doa qunut nazilah. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena dia domirnya kembali kepada diri sendiri. Yeah. Harusnya gimana? Allahumma dina. Nah, kata Nabi, jangan menjadi imam orang yang kalau berdoa sementara ada makmum yang mengaminkan tapi doanya hanya untuk diri sendiri. Kata Nabi, fa in fa'ala faqad khanahum. Kalau dia melakukan itu berarti dia telah berkhianat kepada jamaahnya. Jadi jamaahnya amin, tapi sebenarnya aminnya untuk si imam saja. Kan tadi domirnya itu ni itu untuk saya, gitu ya. Nah ini kadang-kadang kalau di luar sholat kita mungkin juga pernah melakukan gitu ya. Doa yang domirnya kembali kepada diri saya, orang-orang pada Allahumma zawwijni arba'atan. Ya Allah, berikan aku istri 4. Ini jamaahnya amin semua. Padahal itu doa untuk dia saja. Allahumma zawwijni arba'atan. Nggak tahu makmumnya mengaminkan semuanya.
Kalau Sayyidul Istighfar boleh dikasih topir enggak? Sayyidul Istighfar atau mata rofi. Ya, jadi kalau doa itu terdapat dalam Al-Quran atau dalam hadis, maka redaksinya boleh nggak dirubah, walaupun untuk jamaah. Ya, Rabbi jali muqimas shalah misalnya, Rabbi habli, boleh nggak dirubah, walaupun dia diaminkan oleh orang lain, karena sesuai dengan redaksi Quran dan Sunnah. Nggak dirubah tidak apa-apa. Kita mengaminkan tetap nggak apa-apa, karena seperti itulah memang redaksi doa dalam Al-Quran maupun hadis. Adapun doa-doa yang khusus, maksudnya doa-doa yang kita buat sendiri, atau bukan yang dari Al-Quran maupun hadis, maka seyogianya kalau kita mau berjamaah, maka gantilah domirnya menjadi nah, domirnya menjadi nah. Kemudian yang ke-10, as-salatu 'inda mughalabatin naum, salat dalam keadaan ngantuk yang amat sangat. Jadi kalau memang ngantuk, lebih baik tidur dulu. Ya. Idza na'asa ahadukum falyarqud hatta yadhhaba anhu an-naum. Kata Nabi, apabila salah seorang di antara kalian ngantuk, tidurlah sampai hilang rasa kantuknya. Fa innahu idza shalla wa huwa na'isun 'alahu yadhhab yastaghfir fayasubu nafsahu. Sebab dikhawatirkan kalau lagi ngantuk dia tetap sholat, yang harusnya dia membaca Rabbighfirli misalnya, bacanya yang lain, bahkan bacaan yang kemudian mencela dirinya sendiri. Lawang lagi ngantuk, nggak sadar, kadang-kadang biasanya baca, ini biasa sering kita alami, terutama kalau baca dzikir, ya dzikir pagi, dzikir petang, itu ngantuk banget. Biasanya orang rampung-rampung itu dzikir, diulang maning gitu ya. Karena memang nggak sadar. Nah, khawatirnya kita minta ampunan kepada Allah, tapi gara-gara lagi ngantuk, yang kita minta yang lainnya. Maka ini dilarang. Dan yang terakhir, iltizamu makanin khas minal masjidis salafi gharib. Termasuk makruhnya salat adalah mencari tempat khusus di masjid, ya, selalu di situ. Biasanya paling senengnya pojokan, pinggir tembok, gitu, pinggir tiang. Ya. Tidak boleh mengkhususkan seperti itu, kecuali hanya imam. Imam memang tempatnya di depan. Ya, ya kan nggak mungkin pindah-pindah ya. Jadi tidak boleh mengkhususkan suatu tempat dijadikan sholat di masjid itu. Ini termasuk makruh. Mana dalilnya? Nabi SAW, nah Rasulullah naqratil ghurab. Nabi melarang sholat seperti patukan burung gagak, kemudian sujudnya cepat banget. Ya, waftirasus sab'i, dan melarang duduknya binatang buas. Binatang buas duduknya gimana? Kaki depannya gini, nah kaki belakangnya diangkat gini kan? Kayak anjing, kayak apa itu, kayak gini. Ya duduknya seperti itu. Ya, kayak gini nih. Ya, maunya lihat aja nanti bagaimana singa duduk gitu ya, singa, macan, ya, hewanan buas itu. Ya. Wan yuwaqtina rajul al-makan fil masjid, dan dilarang orang itu membuat tempat di dalam masjid. Ya. Tadi mengkhususkan tempat untuk sendiri di situ, orang lain nggak boleh gitu. Dia selalu, iya, pokoknya ini tempat saya, ini tempat saya. Nah ini termasuk makruh. Larangannya tidak sampai haram, akan tetapi apa? Makruh. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimahumullah, jadi inilah beberapa makruhatus shalah, hal-hal yang dimakruhkan di dalam salat, yang apabila kita meninggalkan maka insya Allah akan menjadikan sempurna salat kita, akan menambahkan kekhusyuan kita. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri dengan baca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.